Pernah nggak sih, kamu pengen bercanda dengan cara sarkastik, tapi takut malah nyakitin perasaan orang? Mungkin kamu pernah merasa, kenapa sih cuma bercanda kok bisa jadi masalah? Padahal, sarkasme bisa jadi alat humor yang ampuh kalau digunakan dengan bijak. Tapi, jika salah menggunakannya, bisa langsung bikin suasana jadi canggung atau bahkan merusak hubungan. Nah, gimana caranya supaya kamu tetap bisa bercanda sarkastik tanpa nyakitin orang? Di video kali ini, kita bakal bahas cara menggunakan sarkasme yang cerdas dengan sentuhan stoikisme dan psikologi, supaya tetap menyenangkan dan nggak bikin orang merasa terhina. Penasaran? Tonton sampai habis, karena di akhir video ini, saya akan kasih kamu rahasia untuk jadi sarkastik yang tetap lucu dan asik tanpa ada yang tersinggung. Sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana menggunakan sarkasme dengan bijak, ada baiknya kita pahami dulu apa itu sarkasme. Sarkasme adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata yang secara harfiah bertentangan dengan makna sesungguhnya. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan humor, ironi, atau sindiran terhadap sesuatu. Misalnya saat cuaca sedang sangat panas, kita mungkin akan bilang, "Wah, enaknya cuacanya, kayak di surga." Tentu saja kita semua tahu itu bukan kenyataan. Ini adalah bentuk sindiran terhadap kondisi yang justru sangat tidak nyaman. Namun, kenapa sarkasme bisa berisiko? Meskipun secara teori terdengar lucu, kenyataannya sarkasme bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa? Karena sarkasme sangat bergantung pada konteks dan hubungan antara orang yang bercanda. Tidak semua orang bisa menangkap sindiran dengan cara yang sama. Bahkan, bagi sebagian orang, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan humor jenis ini, sarkasme bisa terdengar kasar atau merendahkan. Ada juga aspek psikologis yang memengaruhi bagaimana seseorang menerima sarkasme. Ketika kita menggunakan sarkasme, orang lain cenderung menilai kata-kata kita berdasarkan nada suara, ekspresi wajah, dan konteks sosial. Jika kita salah dalam memilih waktu atau cara penyampaian, sarkasme bisa terdengar seperti kritik yang menyakitkan. Ini mengapa sangat penting untuk mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan humor jenis ini. Jadi meskipun sarkasme bisa jadi alat humor yang tajam dan lucu, kita harus berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Lantas, bagaimana caranya kita bisa menggunakan sarkasme dengan cara yang cerdas dan tetap menyenangkan? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sekarang mari kita bahas mengapa sarkasme bisa menyakitkan, meskipun kita hanya berniat bercanda. Faktanya, sarkasme lebih kompleks dari yang terlihat. Meskipun secara teknis kita hanya mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan kenyataan, bagaimana seseorang merasakannya bisa sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional mereka. Pertama-tama, kita perlu ingat bahwa sarkasme seringkali berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung. Meskipun bisa terdengar lucu bagi sebagian orang, bagi yang lain, ini bisa terasa seperti serangan atau sindiran yang menyakitkan. Ada juga faktor psikologis yang perlu dipertimbangkan. Ketika kita menggunakan sarkasme, orang cenderung menilai niat kita berdasarkan konteks sosial dan hubungan kita dengan mereka. Jika hubungan kita dengan orang tersebut tidak cukup dekat, atau mereka tidak terbiasa dengan humor jenis ini, mereka mungkin merasa dihina atau dipermalukan. Seringkali seseorang yang merasa terpojok secara emosional atau sedang dalam kondisi stres bisa sangat sensitif terhadap komentar sarkastik, bahkan jika itu hanya bercanda. Ini mengapa sangat penting untuk mengenali kapan waktu yang tepat untuk menggunakan sarkasme. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa sarkasme sangat bergantung pada ekspresi wajah dan nada suara. Kata-kata kita bisa saja terdengar ringan, tapi jika ekspresi kita serius atau tidak sesuai, orang lain bisa membaca niat kita secara berbeda. Misalnya, ketika kita berkata, "Wah, kamu pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik," namun kita mengatakannya dengan nada mengejek, itu bisa terasa seperti ejekan daripada pujian. Hal ini juga terkait dengan teori komunikasi dan pengaruh sosial, yang menyatakan bahwa perasaan dan interpretasi orang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya. Jika seseorang telah mengalami pengalaman negatif dengan sarkasme sebelumnya, mereka lebih mungkin untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang menyakitkan atau merendahkan.
Ini mengapa sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih kata-kata dan cara kita menyampaikannya. Jadi meskipun sarkasme bisa jadi humor yang menghibur, kita harus selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Pemahaman tentang psikologi dan dinamika sosial ini akan membantu kita menjadi lebih bijak dalam menggunakan sarkasme dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Sekarang, mari kita beralih ke prinsip stoikisme, sebuah filosofi yang bisa membantu kita memahami bagaimana menggunakan sarkasme dengan bijak. Stoikisme yang berkembang di Yunani kuno dan diperkenalkan oleh filsuf seperti Epictetus dan Seneca, mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi emosional kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Salah satu ajaran stoikisme yang paling penting adalah mengenai pengendalian diri, pengelolaan emosi, dan penerimaan terhadap kenyataan. Lalu, apa hubungannya stoikisme dengan sarkasme? Dalam konteks humor, stoikisme mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam merespons perasaan orang lain. Alih-alih bertindak berdasarkan impuls atau emosi sesaat, filosofi ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan objektif. Jadi, saat kita menggunakan sarkasme, kita harus mampu mengendalikan diri dan menghindari sarkasme yang bisa melukai atau menyakiti orang lain. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mengedepankan empati, memahami bagaimana orang lain bisa merasakan atau menafsirkan kata-kata kita. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita tidak dapat mengontrol perasaan atau reaksi orang lain. Namun kita bisa memilih bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita mengungkapkan diri kita. Dengan kata lain, meskipun kita tidak bisa menghindari bahwa orang akan merasa berbeda tentang sarkasme yang kita ucapkan, kita bisa mengontrol cara kita mengungkapkan sarkasme tersebut agar tetap positif dan tidak merusak hubungan. Dalam menggunakan sarkasme, stoikisme mendorong kita untuk menilai apakah ucapan kita bisa menambah kebaikan atau malah menyakiti. Jika sarkasme yang kita gunakan hanya untuk mengejek atau merendahkan orang lain, ini bertentangan dengan nilai-nilai stoikisme yang mengutamakan kebijaksanaan, kebaikan, dan kontrol diri. Namun, jika sarkasme digunakan dengan niat baik, misalnya, untuk mencairkan suasana atau menyampaikan kritik dengan cara yang ringan, maka itu bisa menjadi alat yang efektif. Konsep utama yang dapat kita ambil dari stoikisme adalah ketenangan dan kesadaran diri. Sebelum mengucapkan sesuatu yang sarkastik, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan membuat orang lain merasa dihargai atau malah tersinggung? Kita juga perlu menyadari dampak dari kata-kata kita. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dalam hal ini, bagaimana kita menyampaikan humor dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti bagaimana orang lain merespon humor kita. Untuk menjadi sarkastik yang bijak, kita harus selalu menilai konteks dan orang yang kita ajak bercanda. Filosofi stoikisme mengingatkan kita untuk tidak berfokus pada reaksi orang lain, tetapi lebih pada niat baik kita dan cara kita mengungkapkan humor. Dengan demikian, sarkasme yang kita gunakan akan lebih mudah diterima dan tidak akan merusak hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Jadi, dengan prinsip stoikisme sebagai dasar, kita bisa menggunakan sarkasme secara lebih bijak dan penuh pertimbangan. Kunci utamanya adalah pengendalian diri dan empati, dua hal yang sangat penting dalam menjaga hubungan sosial yang sehat. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Bagaimana cara menggunakan sarkasme tanpa menyakitkan? Bagaimana supaya kita tetap bisa bercanda dengan gaya sarkastik yang tajam, tapi tetap menyenangkan, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan menjaga hubungan dengan orang di sekitar kita? Nah, di sini ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu coba. Kagyu, kenali orang yang kamu ajak bercanda. Langkah pertama yang paling penting adalah mengenali siapa orang yang kita ajak bercanda. Tidak semua orang memiliki selera humor yang sama. Beberapa orang mungkin tidak nyaman dengan humor sarkastik, terutama jika hubungan kita dengan mereka belum terlalu dekat. Jika kita baru saja bertemu seseorang, sebaiknya hindari sarkasme yang terlalu tajam. Gunakan sarkasme yang ringan, atau bahkan lebih baik, pilih humor lain yang lebih umum dan aman. Di sisi lain, jika kamu sudah mengenal seseorang dengan baik,
Kamu akan lebih mudah menilai apakah mereka bisa menangkap sarkasme kamu dengan benar. 2. Perhatikan waktu dan tempat. Sarkasme yang tepat digunakan di waktu dan tempat yang tepat. Jangan pernah menggunakan sarkasme saat orang lain sedang merasa tertekan, cemas, atau dalam situasi yang serius. Misalnya, jika seseorang sedang bercerita tentang masalah pribadinya atau sedang dalam suasana hati yang buruk, lebih baik hindari bercanda dengan sarkasme. Di sisi lain, saat semua orang dalam suasana hati yang santai dan sedang ngobrol ringan, sarkasme bisa menjadi cara yang bagus untuk mencairkan suasana. Pastikan kamu benar-benar mengenali konteksnya, agar tidak salah langkah. 3. Gunakan nada suara yang tepat. Nada suara sangat penting ketika kamu menggunakan sarkasme. Ini adalah faktor yang seringkali bisa membuat perbedaan antara sarkasme yang diterima dengan baik dan yang bisa menyakiti. Cobalah untuk menggunakan nada yang lebih ringan, santai, dan penuh dengan kehangatan. Bukan nada yang tajam atau mengejek. Misalnya, kalau kamu bilang, kamu pasti sudah selesai tugas itu dalam 1 jam kan? Pastikan kamu mengatakannya dengan nada yang lebih penuh kasih, bukan dengan nada yang sengaja dibuat kasar. Kalau kamu tidak bisa mengontrol nada suara, sarkasme bisa terdengar seperti penghinaan. 4. Sertakan ekspresi wajah yang sesuai. Ekspresi wajah juga sangat memengaruhi bagaimana sarkasme diterima. Jika ekspresi wajah kamu tidak sesuai dengan humor yang kamu sampaikan, orang bisa kesulitan untuk memahami apakah kamu serius atau cuma bercanda. Cobalah untuk selalu tersenyum atau memberikan ekspresi yang jelas menunjukkan bahwa kamu tidak bermaksud menyakiti atau merendahkan. Ekspresi wajah yang ceria atau sedikit jenaka akan membantu orang tahu bahwa kamu sedang bercanda, dan ini bisa mencegah kesalahpahaman. 5. Hindari sarkasme yang mengarah pada penghinaan. Ini adalah langkah yang sangat penting. Sarkasme seharusnya tidak digunakan untuk merendahkan orang lain atau membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka. Jika tujuan utama sarkasme kamu adalah untuk menyindir atau menjatuhkan seseorang, maka itu bukan lagi sarkasme yang sehat. Misalnya, menggoda seseorang dengan komentar seperti, "Wah, hebat banget kamu, pasti nggak pernah gagal ya," bisa terdengar seperti meremehkan dan menyindir. Sebaliknya, jika kamu ingin menggunakan sarkasme dengan cara yang baik, pastikan itu tidak merendahkan orang lain. Cobalah untuk menggunakan sarkasme yang lebih ringan dan lebih bertujuan untuk mencairkan suasana, bukan untuk menghina. 6. Gunakan humor untuk meningkatkan suasana, bukan mengkritik. Sarkasme yang terbaik adalah yang bisa menambah keceriaan tanpa mengkritik. Misalnya kamu bisa berkata, "Pasti kamu sudah mempersiapkan ini dengan sangat baik, kan?" Sambil tersenyum untuk mencairkan suasana yang tegang. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa kamu menghargai usaha mereka, tetapi juga menambahkan elemen humor tanpa merendahkan. Jadi fokuslah pada hal-hal positif dalam sarkasme yang kamu gunakan, dan jangan sampai sarkasme kamu terkesan sebagai sindiran atau kritik yang tajam. 7. Perhatikan reaksi orang lain. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah memperhatikan reaksi orang lain. Jika mereka tertawa atau memberikan respons yang positif, berarti kamu berada di jalur yang benar. Namun jika mereka terlihat canggung atau tidak nyaman, segera hentikan dan coba beralih ke topik lain. Respons dari orang lain adalah indikator utama apakah sarkasme kamu diterima atau tidak. Jika kamu terus menggunakan humor yang sama meski sudah ada tanda-tanda ketidaknyamanan, kamu berisiko merusak hubungan yang sudah ada. Jadi, menggunakan sarkasme dengan bijak memang membutuhkan pemahaman dan perhatian. Kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata, nada, dan ekspresi kita, serta mempertimbangkan situasi dan kondisi orang lain. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa tetap menggunakan sarkasme sebagai alat humor yang menghibur, tanpa harus khawatir akan menyinggung perasaan orang lain. Ingat, kunci utamanya adalah pengendalian diri, empati, dan kesadaran akan perasaan orang lain. Jika kita bisa mengendalikan ketiga hal ini, kita bisa menjadi sarkastik yang cerdas dan menyenangkan, dan itu tidak hanya akan membuat orang lain tertawa, tapi juga menjaga hubungan yang positif. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh konkret dan menganalisis bagaimana sarkasme bisa digunakan dengan bijak. Terkadang,
Kita hanya perlu sedikit latihan untuk memahami kapan sarkasme bisa menjadi alat humor yang cerdas, dan kapan itu bisa berisiko menyakiti orang lain. Dalam bagian ini saya akan memberikan 2 contoh, satu yang berhasil dan satu yang gagal, supaya kita bisa belajar dari keduanya. Contoh 1. Sarkasme yang berhasil. Misalnya, kamu sedang ngobrol dengan teman dekat yang sedang frustrasi dengan tugas kuliahnya. Tugas itu memang susah dan dia sudah mulai menyerah. Dalam situasi seperti ini, kamu bisa mencoba untuk menggunakan sarkasme dengan cara yang ringan dan menyemangati. Misalnya kamu bilang, "Gampang kok, kamu kan udah jadi master di bidang ini, tinggal 10 menit lagi selesai." Di sini sarkasme digunakan untuk menyemangati temanmu. Meskipun kamu berbicara secara sarkastik, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kamu percaya dia bisa menyelesaikan tugasnya. Nada suaramu yang hangat dan ekspresi wajah yang ceria akan membantu dia merasa lebih baik, karena dia tahu bahwa kamu tidak bermaksud mengejek. Justru kamu mencoba mengangkat semangatnya dengan cara yang menyenangkan. Kenapa ini berhasil? Karena sarkasme ini disampaikan dengan tujuan yang positif. Kamu tidak merendahkan temanmu, justru kamu memberinya dorongan untuk terus maju. Hal ini juga berlaku jika hubunganmu sudah cukup dekat dengan orang tersebut, sehingga dia tahu bahwa kamu hanya bercanda dan tidak ada niat jahat di balik kata-katamu. Contoh 2, sarkasme yang gagal. Sekarang mari kita lihat contoh sarkasme yang gagal. Bayangkan kamu sedang bersama teman yang baru saja membuat kesalahan besar di tempat kerja, dan kamu berkata, "Wow, kerjaan kamu selalu sempurna, kan? Kalau bisa ajarin dong aku supaya nggak pernah salah seperti kamu." Sarkasme ini berpotensi menyakiti karena tidak mempertimbangkan perasaan orang tersebut. Ketika seseorang sedang merasa down karena kesalahan yang dia buat, komentar seperti ini bisa terkesan mengejek dan merendahkan. Walaupun kamu berniat bercanda, orang yang mendengarnya bisa merasa diserang atau dipermalukan, apalagi jika dia sedang merasa sangat rentan. Kenapa ini gagal? Karena sarkasme ini disampaikan tanpa memperhatikan situasi emosional orang yang kamu ajak bicara. Kesalahan yang dibuat temanmu mungkin membuatnya sudah merasa buruk, dan komentar seperti ini hanya menambah beban perasaannya. Selain itu, meskipun mungkin kamu berniat bercanda, nada suara atau ekspresi wajahmu bisa membuat orang merasa direndahkan, bukan dihargai. Analisis perbedaan antara kedua kasus. Dari 2 contoh ini, kita bisa belajar bahwa kunci dari sarkasme yang berhasil adalah niat baik dan pemahaman terhadap situasi. Dalam contoh pertama, kamu menggunakan sarkasme untuk memberi semangat dengan cara yang menyenangkan. Sedangkan dalam contoh kedua, sarkasme tersebut tidak mempertimbangkan perasaan orang lain yang sedang merasa tidak enak, yang membuatnya terkesan menyakitkan. Jadi, sebelum menggunakan sarkasme, penting untuk menilai terlebih dahulu situasi dan orang yang kita ajak bercanda. Jika seseorang sedang berada dalam situasi yang rapuh atau sedang mengalami masalah, lebih baik hindari sarkasme yang bisa terkesan merendahkan. Sebaliknya, jika kamu tahu orang tersebut memiliki hubungan dekat dan bisa menangkap humor kamu, sarkasme bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mencairkan suasana. Ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan sarkasme, kita harus selalu berhati-hati dan memastikan bahwa humor kita tidak merusak perasaan orang lain. Ketika digunakan dengan cara yang tepat, sarkasme bisa menjadi alat humor yang sangat menghibur. Tetapi saat digunakan dengan ceroboh, itu bisa menjadi senjata yang berbahaya. Jadi, kita sudah belajar banyak hal tentang bagaimana menggunakan sarkasme dengan bijak. Sarkasme bisa menjadi alat humor yang sangat efektif, tetapi jika tidak digunakan dengan hati-hati, bisa berisiko merusak hubungan atau menyakiti perasaan orang lain. Kunci utama untuk menjadi sarkastik yang cerdas adalah keseimbangan. Menjaga humor tetap tajam, tetapi juga memperhatikan perasaan orang di sekitar kita. Dengan memahami konsep stoikisme, kita belajar bahwa pengendalian diri dan empati adalah hal yang penting dalam berkomunikasi, termasuk saat kita menggunakan sarkasme. Kita harus bisa membaca situasi, mengenali audiens kita, dan menyampaikan humor dengan cara yang tidak menyinggung.
Ingat, sarkasme yang terbaik adalah yang bisa membuat orang tertawa bersama, bukan membuat mereka merasa terhina. Pada akhirnya, sarkasme yang bijak bukan hanya soal menyampaikan komentar lucu, tetapi juga tentang memahami konteks, menghargai orang lain, dan menjaga hubungan yang positif. Jadi jangan takut untuk bercanda, tapi pastikan kamu tahu kapan dan bagaimana cara melakukannya. Jika kamu bisa menguasai ini, sarkasme akan menjadi salah satu kekuatan humor yang paling menghibur. Nah, itu dia. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara menjadi sarkastik yang cerdas dan tetap menyenangkan. Sekarang giliran kamu. Kalau kamu punya pengalaman seru dengan sarkasme, atau punya cara unik dalam menggunakan humor ini, tulis di kolom komentar di bawah. Aku ingin banget tahu bagaimana kamu menggunakan sarkasme dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kamu merasa informasi yang kita bahas bermanfaat dan bisa membantu kamu menjadi lebih bijak dalam berhumor. Jika kamu belum subscribe, ayo klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang bakal kami hadirkan. Terima kasih sudah nonton, dan semoga sarkasme yang kamu pakai ke depan bisa bikin semua orang tertawa bersama, tanpa ada yang tersinggung. Sampai jumpa di video berikutnya.